Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Mari kita antarkan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, terima kasih anak-anakku semuanya sudah berdoa nggih. Semoga kita selalu berdoa dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang macam-macam puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Materi yang sebelumnya yaitu materi macam-macam puasa wajib. Dan hari ini kita akan bahas macam-macam puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Ya, anak-anakku semuanya, karena ini nanti ada kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis ketentuan ibadah puasa dan menyajikan ketentuan ibadah puasa. Ini adalah kompetensi dasarnya. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi di sini ada 4 hal. Yang pertama menyebutkan macam-macam puasa sunnah, yang kedua menyebutkan macam-macam puasa haram, yang ketiga menyebutkan macam-macam puasa makruh, dan yang keempat adalah membuat analisis tentang ketentuan ibadah puasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah kita tahu indikator pencapaian kompetensinya, maka akan terbentuklah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memahami tentang macam-macam puasa sunnah, menjelaskan macam-macam puasa haram, memahami dan menjelaskan puasa yang dimakruhkan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan analisis tentang ketentuan ibadah puasa penuh dengan percaya diri. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita tahu indikator, setelah kita tahu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita lanjutkan kepada materi. Materi yang pertama yaitu adalah puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini adalah pengertian dari puasa sunnah. Selanjutnya macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Sa'ban, puasa Senin Kamis, dan puasa tengah bulan. Dan ini semua nanti kita jabarkan di belakang. Yang pertama adalah puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu puasa yang dilakukan pada 6 hari pada bulan Syawal. Nah, akan tetapi nanti ada satu di bulan Syawal, yaitu tanggal 1 Syawal itu tidak boleh melaksanakan puasa karena itu hukumnya haram, nanti dibahas di belakang. Ya, di hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal itu tidak boleh melaksanakan puasa. Dan puasa Syawal ini nanti dilaksanakan pada setelah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, atau tanggal 5, dan seterusnya. Seperti itu. Pahala puasa Syawal yaitu seperti puasa sepanjang masa. Ini sangat mantap sekali. Maka kalau bisa kita melaksanakan puasa Syawal.
Anak-anakku semuanya, setelah kita tahu tentang pengertian puasa Syawal, kita harus tahu sabda Rasulullah, yaitu an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa asba'ahu sittan min syawalin kana qasiya bid-dahri. Rawahu Muslim. Artinya apa? Artinya dari Abu Ayyub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa puasa di bulan Ramadan, kemudian ia puasa pula 6 hari di bulan Syawal, adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini ngendikanipun Rasulullah. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Arafah dan Tarwiyah. Puasa Arafah pengertiannya adalah puasa yang dikerjakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Maka itu sebelum kita melaksanakan itu hari raya Idul Adha, sebelumnya tanggal 8 itu Tarwiyah dan tanggal 9 itu Dzulhijjah. Nah, kemuliaannya itu apa dari puasa Arafah tersebut? Atau puasa Arafah ini pahalanya akan dihapus dosa-dosa kecilnya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini adalah pahala puasa Arafah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah yaitu an Abi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ini pahala dari puasa Arafah dikuatkan oleh sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Selanjutnya puasa Asyura. Puasa Asyura di sini adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Asyura dan diperkuat dengan sabda Rasulullah yaitu an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Rawahu Muslim. Abu Qatadah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa hari Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini adalah puasa Asyura. Ini adalah sabda Rasulullah yang dikuatkan dari hadis riwayat Muslim. Puasa Sya'ban, selanjutnya dari puasa Asyura kita lanjut ke puasa Sya'ban. Puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa Sya'ban, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Sya'ban tetapi tidak dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Puasa Sya'ban ini dilaksanakan biasanya tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 15 Sya'ban. Itu biasanya Rasulullah itu seperti itu. Dan dikuatkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rawahu Muslim dan Bukhari, itu ngeten, an Aisyata ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, katanya saya tidak melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat Nabi berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak kecuali bulan Sya'ban. Ini juga puasa yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Baik anak-anakku semua,
Setelah kita mengetahui tentang puasa Sya'ban, puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Ini adalah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. An Aisyah takana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dakharra siyamal isnain wal khamis, rawahu Tirmidzi, yang artinya Aisyah katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, ini adalah sunnah muakkad yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka dari itu kita sebagai umatnya, maka kita harus bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Kita menjalankan puasa Senin Kamis karena bila kita sering menjalankan di bulan-bulan hari-hari tersebut, insya Allah hati kita semakin jernih gitu. Puasa tengah bulan Qamariyah yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Nah, ini di tengah-tengah bulan. Antasuma kulla syahrin salasata ayyamin fa inna laka asyra amsalihha fa inna dzalika siyamud dahri wa inna bihasbika kullihi bikulli hasanatin, rawahu Tirmidzi. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dan sesungguhnya cukup bagimu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, karena sesungguhnya bagimu pada setiap kebaikan mendapat 10 kali semisalnya. Maka itu sama dengan berpuasa setahun penuh. Nah, ini juga sangat dianjurkan. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui tentang puasa sunnah, kita lanjutkan ke puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dilaksanakan atau dilakukan tidak mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Apabila ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Kebalikan dari wajib atau puasa wajib yang apabila ditinggalkan mendapatkan dosa dan apabila dilaksanakan mendapatkan pahala. Itu puasa wajib. Selanjutnya anak-anakku, puasa haram di sini ada beberapa. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Itu haram hukumnya melaksanakan puasa. Selanjutnya, hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu juga diharamkan ketika ada yang melaksanakan puasa, itu tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga adalah puasa pada hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, itu juga diharamkan. Maka jangan sampai kita melaksanakan puasa di hari-hari tersebut. Dan juga biasanya itu ada cewek atau perempuan biasanya karena dia bersikukuh, misal dia menstruasi pada jam 1 siang. Dia menstruasi terus dia bersikukuh kelas, pokoknya saya harus puasa saya harus sampai nanti maghrib dan saya ikut berbuka. Maka itu tidak boleh. Maka ketika dia datang menstruasi pada jam 1 siang misal, maka wajib membatalkan puasanya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, kita bahas tentang puasa makruh. Puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan tidak berpuasa misal, malah mendapatkan pahala. Jangan sampai kita melaksanakannya. Apabila itu dimakruhkan, lebih baik kita tinggalkan saja, gitu ya. Yang pertama apa saja? Macam-macamnya. Yang pertama adalah puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Misal hari Kamis tidak puasa, hari Rabu tidak puasa, tetapi dia puasa di hari Jumat saja dan di hari Sabtunya tidak puasa, maka itu makruh. Tapi apabila ada yang mengikuti hari tersebut, hari Kamis misal mengikuti atau hari Sabtu mengikuti, maka boleh-boleh saja. Selanjutnya puasa sunnah pada akhir bulan Sya'ban itu juga tidak boleh, itu makruh. Jangan sampai gitu ya. Selanjutnya puasa yang dilakukan sepanjang masa atau sepanjang tahun terus menerus, itu juga tidak boleh gitu.
Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Para ulama seperti itu. Dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Selanjutnya, puasa yang dilakukan seorang istri tanpa izin suaminya. Apabila nanti kalian sudah mempunyai suami, untuk anak yang cewek-cewek ini, maka harus minta izin. Misal kita menjalankan puasa sunnah, maka kita harus minta izin kepada suami kita, gitu ya. Selanjutnya, tugas terstruktur, ya anak-anakku semua, tugas terstruktur. Di sini nanti ada 5 soal, nanti bisa dikerjakan di rumah, gitu nggih, sebagai tugas tambahan dari Bapak Afif. Selanjutnya itu cukup sekian dari Pak Afif, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga yang disampaikan oleh Bapak Afif dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin.